bahwa angka kematian menurun tapi yang meninggal lebih banyak. Didaur ulang dipakai lagi ya. Botol aqua kali dia. Orang mati aja bodo amat gitu loh. Masih banyak orang Indonesia yang lain loh mati. Kita produksi manusia juga. Orang Indonesia mungkin lebih takut takut di penjara dibanding mati, gua rasa. Dalam mobil wajib pakai masker. Kayak di kamar sendirian laki-laki harus pakai kondom. Covid itu selesai kalau tiba-tiba Panadol udah ngeluarin Panadol Covid. Ya boleh aja lah kalau mau jadi capres, tapi PR-nya diselesaikan dulu lah. Nggak bisa dibantah apa yang ini, gue mah setuju aja. Hari ini kita kedatangan tamu salah satu lawyer cukup terkenal. Di wilayah Simpruk ya? Anggota dari BMW Club. Apa Kalau udah BMW Club kan, kalau udah mobil Eropa kan, lo tau lah. Member of BMW Indonesia ya? Iya, kliennya gak kaleng-kaleng lah. Ini dikerjain. Hari ini gue mau ngebahas ini potentially kayaknya COVID-19 bisa meningkat lagi, karena beda dengan tahun lalu waktu COVID masih hangat-hangatnya gitu kan. Sekarang kan sebetulnya sebelum ada dari India Masuk ya, yang lagi perkara India kemarin ya? Perkara India begitu meningkat. Sempet lolos lagi masuknya. Sempet lolos. Pasti ada lah itu dari beberapa orang mungkin. Itu kan masyarakat masih merasa kayaknya COVID perlahan udah mulai sirna lah, udah banyak vaksin. Sampai kejadiannya terutama di Jakarta ya, Tanah Abang kembali ramai. Tanah Abang sama Tamrin ya? Tamrin sama Tanah Abang ya? Tamrin City, Tanah Abang. Nah ini menurut lu yang kayak begini yang patut disalahkan siapa, Pik? Semuanya sih kayaknya. Kalau menurut gue sih semuanya yang salah. Baik dari masyarakatnya juga, regulasi juga kurang represif lah. Harusnya lebih represif lagi kalau untuk penanganan masalah sanksi, terutama masalah pelanggaran protokol kesehatan ini. Kalau kita berkaca ke negara-negara lain ya, semua negara juga kolaps, berantakan. Iya. Kita nggak tahu nih, kita masih bersyukur apa enggak kondisi kita masih di posisi yang sekarang nih. Iya. Iya dong. Tapi ini makin mendekat loh, karena Malaysia sekarang aja udah ini loh katanya, udah darurat COVID lagi katanya. Iya. Bahkan rumah sakit udah nggak cukup untuk menampung pasien COVID kan. Tapi Indonesia udah nurun tadi Indonesia udah menurun. Tapi memang Gubernur DKI juga memberikan statement yang jelas bahwa angka kematian menurun tapi yang meninggal lebih banyak. Itu gimana ya? Lu interpretasinya gimana ya? Angka apa namanya? Angka kematian menurun. Tapi yang meninggal banyak. Yang meninggal bertambah. Bertambah ya. Itu gimana ya? Itu masih ngundang kali bahas. Cara pemahaman konteksnya gimana gue juga bingung. Tapi kayak pelanggaran-pelanggaran kalau misalnya kayak yang kita baca di Kuala Namu tuh yang beritanya tuh yang 9.000 alat tes yang di Rio. Palsu ya? Palsu, wah gila itu. Kalau yang di Kuala Namu itu kan ada berapa yang dipalsukan itu ya? Didaur ulang. Iya didaur ulang dipakai lagi ya? Botol aqua kali ya. Itu dari yang udah negatif dibersihin apa cuman yang dari yang positifnya aja? Gue itu berita juga belum baca tuh. Enggak, jadi kan kalau udah negatif positif itu juga alat tes yang kayak tusukannya itu kan juga nggak ketahuan, itu kan begitu dibuang aja semua. Diambil. Ya, tinggal dicuci. Ya kan memang itu ketahuannya gara-gara ada salah satu intel yang di swab ternyata positif. Baru ketahuan kalau misalnya itu palsu. Nah tapi kan gini, memang ada kesulitan juga sih buat pemerintah ya. Nggak di Indonesia juga, di luar negeri pun begitu. Dulu kan pertama kali Italia yang paling banyak tuh kasus meninggalnya COVID. Awal-awal tuh, 2020 awal. Italia Amerika lah dia. Italia Amerika. Sekarang Inter Milan menang kemarin di Milan. Udah ada prokes ya. Iya. Perayaan ya. Ya gimana, apakah kita harus berdampingan dengan COVID atau memang prokes itu masih harus dijaga ketat dan itu harus dengan pemerintah turun tangan memberikan sanksi. Balik lagi ke pelaksanaan represif dari itunya bang, pelanggarannya itu. Iya, dan nggak boleh tebang pilih, itu semuanya harus ya. Karena kemarin juga ada konser juga tuh. Yang di mana tuh? Di mana sih, Bekasi atau di mana gitu ya?
yang ada konser. Jadi ada konser dan itu benar-benar Tapi itu dapat izin nggak konsernya? dapat. Apa? Dapat. Tapi kan memang secara aturan kan diperbolehkan, tapi ada jumlah-jumlah tertentu kan untuk kegiatan-kegiatan apa yang mengumpulkan massa gitu kan. Iya, memang waktu sebelum kasus India itu memang untuk acara MICE tuh, Expo dan lain-lain, IO itu udah mulai jalan ya. dengan prokes. Ya cuma kan prokesnya juga susah. Gimana? Dan kalau misalnya dulu awal-awal belum banyak yang kena, ada yang kena tracingnya gampang. Sekarang mau tracing gimana? Iya. Nah, tapi kalau menurut lo, sekarang kalau lo kan punya law firm nih, lawyer, dengan kondisi yang kayak gini belum nggak ada kepastian juga kan, bakal kapan selesainya. Walaupun sekarang vaksinasi udah mulai jalan lah. Kalau di law firm sendiri gimana tuh dalam usaha jasa hukum ini? Ya kalau dia masih Kedepannya. anggota BMW Club ya masih Ada ya? Masih aman lah. Ini kan nggak kaleng-kaleng. Ini tadi nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Nah sekarang kan yang gue concernnya gini, kekhawatiran kita yang paling besar apa sih kalau misalnya akan meledak lagi seperti awal 2020 kan sebetulnya kan. Ya, pada akhirnya ekonomi pada akhirnya juga mati juga. Mati juga. Ya kalau secara ini kalau gini-gini terus ya cuma beberapa negara aja yang bisa survive kan. Betul, beberapa negara bisa survive. Iya. Enggak juga sih, Singapura aja juga gua rasa udah resesi kok. Dari tahun lalu udah resesi. Negara-negara yang paling kayaknya yang mungkin yang survive dari COVID ini negara-negara yang ketat kayak komunis gitu loh, Bang. Oh iya. Yang rakyatnya gampang keatur. Iya. Ngikut apa kata pemerintah gitu. Kayak Amerika aja dari awal udah hancur tuh, udah paling tinggi tuh. Paling tinggi. India juga ya nggak bisa diatur semua. Tapi India kan kebayang penduduknya ada 1 miliar gimana mau ngaturnya lagi. Iya juga sih ya. Bebel juga sama juga kayak Melayu juga. Terus gimana Pik? Jadi kalau menurut lo dengan keadaan sekarang ini mungkin nggak pemerintah pada akhirnya bisa mencegah jangan sampai balik lagi ke awal? Karena gue terus terang gue khawatir karena saham gue takut tuh. Jadi ini penyelamatan harta kekayaan. Bukan, benar. Kan lucu juga sih memang. Makanya kemarin kan ada di berita itu kan ada 2 hal yang bertolak belakang gitu. Di salah satu pemerintah ada yang bilang nggak boleh mudik. Tapi di saat nggak boleh mudik, nggak boleh keluar, nggak boleh berkerumun. Tapi di saat libur. Ada katanya Sri Mulyani, walaupun akhirnya diketahui itu diplesetin ya. Sri Mulyani bilang, ayo belanja yang banyak. Ternyata yang kata Sri Mulyani bilang itu, belanja yang banyak itu belanja online. Jadi bukan belanja datang ke pasar. Iya, penerimaan sama penyampaiannya kan kadang suka beda, Bang. Kita tuh kadang-kadang dipotong begitu bahasanya nyampainya beda. Iya. Tapi gue juga setuju sih gini. Bolehlah sekarang orang bilang bahwa memang ini ekonomi parah nih, kita nggak bisa makan. Ya mau nggak mau, ya masyarakat udah mesti saling berinteraksi lagi, harus ada jual beli, perdagangan dan lain. Tapi kalau COVID meningkat, ekonomi secara keseluruhan kan hancur juga. Kan mau nggak mau harus ini aja udah nahan-nahan banget kan. Jadi pertanyaannya lebih baik lockdown apa nggak lagi? Apa perlu nggak diadakan lockdown lagi nih? Kalau gue bilang nggak perlu diadakan lockdown, tapi memang pemerintah itu harus memberikan salah satu contoh, misalnya ada yang bandel dan lain-lain, udah tangkap aja. Langsung penindakannya harus tegas ya. Penindakan tegas saja. Karena penegakan hukumnya harus tegas ya. Kalau orang Indonesia itu kan tahu sendiri, emang udah 365 tahun dijajah gitu kan. Ya kalau lo belum lihat contoh soal, lo belum lihat prakteknya, bandel terus. Gak kapok-kapok. Iya, orang mati aja bodo amat gitu loh. Masih banyak orang Indonesia yang lain loh mati. Kita produksi manusia juga. Tapi kalau kata gue sih kalau lockdown sih enggak lah ya. Enggak. Waduh, pemerintah kolep banget. Orang udah dibatasi kan karakter Indonesia tadi kayak kata lu bandel terus disuruh dibatasi. Mungkin pembatasannya nggak sampai lockdown lah. Tapi kalau gue bilang sih orang Indonesia mungkin lebih takut takut di penjara dibanding mati, gue rasa. Iya benar. Iya kan kalau mati kan dia udah lihat contohnya beribu-ribu orang mati gara-gara COVID. Coba kalau misalnya yang jalan-jalan itu di penjara nggak pakai masker di penjara. Denda lah minimal. Dendanya dieksekusi lah itu. Iya. Penjara lah, kalau denda masih bisa ngelesnya banyak lah. Kalau nggak bayar denda penjara gitu kan. Iya. Selain negara butuh duit juga. Iya, kemarin malah yang sangat memalukan ada orang masuk masjid, sholat di masjid pakai masker diusir. Karena katanya masuk masjid nggak boleh pakai masker. Ini ada beneran. Serius? Sama pengurus masjidnya dimaki-maki, disuruh keluar gara-gara dia pakai masker. Itu ada kejadian kayak gitu. Nah, ini kan yang mungkin kita nggak temukan di negara-negara lain kan.
kepintaran-pintaran ini ya kita ilmu negara lain. Jadi memang gua sih punya pendapat ya memang pemerintah harus kasih contoh yang benar gitu. Kalau perlu gubernurnya yang dipenjara, pengen ya. Tanda kutip ya. Gubernur yang mana tanda kutip? Gubernur Indonesia. Ya itu tadi memang sih benar sih kalau penegakan hukumnya nggak ini. Iya. Tapi pemerintah juga penerapannya juga kalau memang mau itu juga harus yang ketentuannya yang jelas juga. Masa orang kayak di dalam mobil sendirian harus pakai masker, itu kan ketentuan-ketentuan yang nggak masuk akal. Dan lebih nggak masuk akal lagi pada saat darurat, udah mulai darurat, penularan COVID-nya darurat, orang-orang udah banyak ke mall, udah banyak berinteraksi, bukber dan lain-lain. Gubernurnya malah ngelihat panen raya di daerah lain. Iki ngomongnya apa loh? Paling konyol tadi. Iya ini. Dalam mobil wajib pakai masker. Kayak di kamar sendirian laki-laki harus pakai kondom. Nah, tapi kita ya itu sih. Jadi kalau dari lo gimana menurut lo? Kedepannya? Kedepan optimisme lo, saran-saran lo supaya kita setidaknya naik mobil BMW. Ya mobil itu juga. Kasih tau rahasianya. Rahasianya bisa naik mobil BMW ke depan. Enggak, gimana? Kondisi yang pandemi gitu ya. Gimana dalam pandemi lo masih bisa naik BMW? Itu perasaan gue beli BMW gara-gara gue beli lagi. Lihat dia ya. Ingat dia. Jadi gimana harapan lo atau optimisme lo? Tahun berapa lah kita selesai dengan pandemi ini gitu? Atau lo doain pandemi terus biar kerjaan lo banyak? Kalau pandemi ya langsung. Lo selama masa pandemi dengan sebelum pandemi banyakan mana nih kerjaan? Sama sih. Ambil kan? Gak ada yang ngaruh kan? Enggak, bayarnya yang kepengaruh. Yang datang iya. Bawa masalah, bawa perkara datang. Iya, nambah. Yang dulu 10 miliar biasa dibayar jadi cuma 1 miliar gitu. Iya. 900 sih. Iya. 900. Ya pasti nggak bawa perkara ke kantor lo kan? Nggak bawa, bukan perkara. Lo nggak bawa masalah ke kantor lo kan? Enggak. Enggak ya. Enggak berani. Partner gue mama pakai jilbab. Dimarahin ya? Dimarahin. Kalau optimisme sih bang, wajib sih. Kalau kita udah nggak optimis lagi, susah nih negara. Kita juga nanti ke depannya juga untuk mikir ke depannya juga repot. Tapi optimisme ada. Untuk kapan kita clear sama COVID itu kayaknya masih lama, lama banget. Sekali mungkin mudah-mudahan titik itu adalah di mana COVID itu udah dianggap sebagai flu biasa ya. Iya. Jadi gue nganggap COVID itu selesai kalau tiba-tiba Panadol udah ngeluarin Panadol COVID. Bisa beli di Indomaret. Iya. Kalau perusahaan farmasi, oknum-oknum perusahaan farmasi lah ya. Mungkin lebih seneng sekarang lagi panen raya dia kan. Panen raya. Vaksin kan. Kalau bisa sepanjang lama-lamanya semua orang divaksin. Ya, kan? karena kalau menurut gue gini, kalau misalnya udah ngomong tataran vaksin, tataran ekonominya udah makro, karena yang beli itu udah uang negara ke negara, antar negara gitu. Jadi mau ekonomi mikronya hancur pun dia tetap dalam posisi yang aman. Tapi gue juga berharap vaksin Nusantara atau vaksin merah putih masuk lah. Karena kenapa? Walaupun orang memandang remeh atau memandang sebelah mata, gue yakin vaksin ini buat anak Indonesia itu akan sesuai dengan karakteristik orang Indonesia, anatomi orang Indonesia, gen orang Indonesia, udara di Indonesia dan lain-lain sih. Jadi kita harap doakan pemerintah terutama Bapak Jokowi. Kita punya faith 100% ke presiden kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ya mudah-mudahan ada justru pembantu-pembantunya seperti gubernur dan lain-lain nggak bikin susah Pak Jokowi lah. Ya bisa koordinasi dan sinerginya cepat lah, lebih bersinergi lah ya. Nggak pusingin mau jadi capres atau apa gitu. Maksudnya pembantu presiden itu nggak malah bukannya mikirin urusan negara, malah mikirin mau jadi capres kan itu. Iya, yang 2024 ya kan. Padahal masih jauh kan. Masih jauh gitu. Pandemi aja belum lewat. Iya. Ya boleh aja lah kalau mau jadi capres, tapi PR-nya diselesaikan dulu lah. Nggak bisa dibantah apa yang ini, gue mah setuju aja. Tapi kalau lu berarti optimis ya? Optimis banget ya? Optimis. Apapun kita kondisinya tetap optimis ya? Berarti kalau dia optimis artinya mau ada pandemi atau enggak, kliennya tetap bagus.
Amin, begitu Iya. Oke, terima kasih Pak Taufik atas Sama-sama, Bang. pencerahan di hari Mas ini. Topik, terima kasih banyak udah datang, udah mau datang Iya, jauh-jauh, menyediakan kesibukan- waktunya dari kesibukan, iya dari kesibukan klien yang begitu banyak, Banyak. yang ribuan itu. tempatan. Kayak uang nemu di jalan. Oke, thank you banget ya. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikut Law and Business berikutnya. Kami akan membawa info yang nanti lebih Yang up to date lah ya, lebih aktual, lebih up to date. Kita ngobrolnya ngobrol santai aja. Iya, dengan pendekatan anak band. Oke. Sebelum ditutup, jangan Jangan lupa lupa like, komen, subscribe, terus share dan loncengnya ting ting ting. Gitu harus diituin. Oke, see you.